Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillah, maka siapa yang Allah dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, untuk dia Allah memberikan menunjukinya, memberikan hidayah ataupun petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan dadanya, hatinya, lil Islam, untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang dikehendaki Allah ayyudillahu, untuk dia menyesatkannya, yaj'al sadrahu, Allah dia akan menjadikan dadanya, hatinya, dayyiqan, sempit, dayyiqan, harajan, sangat berat menerima Islam, ka'annama, seakan-akan, yas'adu, dia mendaki, seakan-akan dia mendaki, naik fis sama, ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa, kadzalika, demikianlah, yaj'alullahu, Allah menjadikan, menimpakan rijsa, siksaan, 'alal ladina, kepada orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendakinya sesat, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikian Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi jika ada orang yang berjiwa besar dan terbuka hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam, maka yang demikian itu disebabkan karena apa? Karena Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya. Jadi oleh karena itu, dadanya menjadi lapang untuk menerima semua ajaran Islam, baik berupa perintah maupun larangan. Rasulullah pernah ditanya tentang kelapangan dada yang dimaksud dalam ayat ini. Akhirnya beliau menjawab, itulah gambaran cahaya ilahi yang menyinari hati orang mukmin, sehingga menjadi lapanglah dadanya. Para sahabat bertanya, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya, wahai Nabi? Nabi menjawab, ada tanda-tandanya, yaitu selalu apa? Selalu condong kepada akhirat. Jadi tandanya apa? Hatinya selalu condong kepada akhirat, selalu menjauhkan diri dari tipu daya dunia, dan selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Itu tandanya. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi jika demikian, sifat-sifat orang mukmin yang berlapang dada itu disebabkan oleh cahaya iman, yang masuk ke dalam hatinya. Jadi sebaliknya juga, orang yang dikehendaki Allah untuk hidup dalam kesesatan, dadanya itu dijadikan sesak, sempit, seolah-olah dia itu sedang naik ke langit yang hampa udara, berat, susah. Apabila diajak untuk berpikir tentang kebenaran, tafakur tentang tanda-tanda keesaan Allah, maka karena dia itu sombong dalam hatinya, dia nolak, dia itu nolak karena perbuatan itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hasrat untuk mengikuti kebenaran itu melemah, tidak punya keinginan untuk ikut yang benar, lemah hasratnya untuk mengikuti kebenaran. Jadi setiap anjuran agama itu dirasakan satu beban. Agama itu beban bagi dia, Jadi sebagai suatu beban yang berat, yang seakan-akan dia nggak mampu memikulnya. Jadi menjalankan Islam itu rasanya abot. Jadi gambaran orang ini seperti orang yang naik, seperti orang yang naik ke langit. Semakin tinggi dia naik, semakin nafasnya sesak, ngos-ngosan, tidak kuat. Gambarannya seperti itu. Karena kehabisan oksigen, sehingga terpaksa turun kembali, menghindarkan diri dari kebinasaan. Jadi dalam ayat ini apa? Allah memberikan sebuah perumpamaan, agar benar-benar diresapi dengan perasaan yang jernih. Jadi Allah itu menjadikan kesempitan dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Hatinya wong sing ra iman iki sumpek, bededek, karena kekafiran itu. Jadi seperti kotoran yang menutup hati mereka, sehingga ia tidak dapat menerima kebenaran. Jadi keadaan ini dapat disaksikan pada tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari, selalu menjurus kepada kejahatan. Jadi di sini Allah menjelaskan apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa dikehendaki Allah, dia akan membukakan dadanya, dilapangkan dadanya, dada, lil Islam, untuk apa? Islam.
Jadi di sini adalah dada. Ya, kalian harus tahu bahwa dada itu apa? Di dalam dada. Ya, jadi di sini ada kata-kata dada. Dada itu di dalamnya ada apa? Ada hati. Ya. Jadi harus diketahui di dalam dada itu ada yang namanya apa? Hati. Ya. Hati itu bahasa Arabnya adalah kolbun. Kolbun itu yang kolaba yukolibu, membolak-balik ya. Terkadang hatinya apik, terkadang elek ya. Itu bolak-balik. Wasummiya bil qalbi li'annahu yataqallab. Jadi disebut hati karena apa? Selalu membolak-balik. Jadi pertama yang paling luar itu dada, sadrun. Ya, kalau Allah di sini menjelaskan Allah akan melapangkan dadanya, berarti yang di dalam dada itu nanti ada hati, gitu ya. Jelas ya? Nanti di dalam hati ada yang namanya fuad. Ya, fuad. Fuad itu lebih dalam daripada hati. Ya. Kemudian di dalam fuad nanti ada yang namanya apa? Sirrun, asror, rahasia-rahasia. Nanti di dalam sirrun itu ada lagi apa? Ada yang namanya lubbun. Makanya ada ayat Al-Quran apa? Ulil albab. Albab itu jamak daripada apa? Lubbun. Jadi yang paling dalam lagi, inti daripada inti yang ada di dalam hati itu namanya lubbun. Ya. Nah disitulah Allah bersemayam. Ya, jadi semua getaran-getaran ilahiyah, getaran-getaran kebaikan-kebaikan yang tidak pernah luntur itu bermula dari lubbun. Lubuk hati yang sangat dalam banget. Nah, itu namanya lub. Nah, makanya kalau dalam thariqah dzikir la ilaha illallah. Jadi illallah itu sambil ngeget, sambil kita fokus kepada tadi. Di dada sebelah kiri jantung, sebelah kiri kira-kira 3 jari, di situ ada lubbun di situ. Ya. Jadi kalau di situ selalu dizikiri Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka akan terjaga di situ. Getaran hati nurani yang sangat dalam terjaga. Ya, getarannya selalu baik muncul dari situ. Kekuatannya luar biasa. Ya, jelas ya. Jadi lubbun itu jamaknya apa? Albab. Nah, jadi di situ adalah wilayah ruhaniyah yang memantulkan nur Allah. Ya, sehingga seluruh atmosfernya penuh dengan zikrullah dalam situasi apapun. Ya, betul-betul di situ selalu memancarkan terus. Ya, setan nggak bisa menembus di situ, nggak bisa dia. Karena itu wilayah, itu adalah wilayah ruhaniyah yang memantulkan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi lub itu menyemai seluruh proses dzikir, ya, sampai fikir. Jadi lub itu yang mengaktifasi daripada sir. Sir itu adalah rahasia diri kita. Dari yang paling dalam lub, dia mengaktifasi sir tadi, lapisan yang di atasnya. Ya, jelas ya. Kemudian dari sir itu sendiri naik ke fuad di atasnya, yaitu lapisan setelah lub. Ya, di situ setelah sir. Ya, jadi dia menghidupkan hati. Jadi fuad di situ adalah ruhul qalbi. Ya, dia akan apa? Menghidupkan daripada hati. Dari sir naik ke lub. Dia aktivasi lub, yang mengaktifasi adalah sir. Ya. Jadi hidup dan matinya kolbu itu nanti bergantung pada fuad. Ya, di atas fuad itu ada yang namanya kolbun, hati tadi. Ya, jadi merupakan aktivasi dari ruhul kolbi. Ya, jadi urut-urutannya begitu ya. Dari yang paling dalam banget itu namanya apa tadi? Lubbun ulil albab. Ya, makanya selalu Al-Quran mengatakan apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Ya, ambillah pelajaran hai orang-orang yang punya hati. Tapi yang dimaksud adalah hati yang paling dalam banget, yang selalu memancarkan apa tadi? Memancarkan getaran-getaran dan seluruh atmosfer yang penuh dengan zikrullah dalam situasi apapun. Itu wilayah rohaniyah yang memantulkan nur Allah itu sendiri. Ya. Di atas itu ada nanti ada lapisan namanya apa? Sirrun. Ya, apa? Rahasia-rahasia. Ya. Dia menghidupkan rahasia-rahasia. Ya. Nanti dari sirrun itu nanti akan mengaktifasi apa namanya? Fuad. Lapisan di atasnya lagi. Ketiga dari bawah. Dihidupkan dari sir. Ya, dari fuad itu nanti akan menghidupkan lagi namanya kolbun, yaitu hati. Jelas ya? Nah, ini semua berada di dalam dada. Ya, itu semua ada berada di mana? Di dada. Sementara Allah sudah berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah ataupun petunjuk, dia Allah akan membukakan dadanya, ya, untuk menerima Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Jadi Allah di situ mengatakan apa? Dadanya dibuka. Ya. Untuk ngerti Islam. Anjurune dodo mau isine apa?
Yang paling dhuwur ati, di bawahnya ati itu lebih dalam lagi lapisan di bawah hati namanya apa? Fuad. Di bawahnya lapisan fuad yang lebih dalam lagi namanya apa? Sirrun asrar. Rahasia-rahasia. Di bawah itu lagi ada yang lebih dalam namanya apa? Lubbun. Nah, disitulah pancaran wilayah keruhanian yang paling sangat dalam. Nah, yang paling dhuwur di winak dodo iki di sini, di dalamnya ada hati, hatiku yang paling jobo. Sifatnya hati itu apa? Molak-malik, ya. Jelas ya? Jadi kalau hati itu sifatnya masih bolak-balik. Wa summiya bil qalbi li'annahu apa? Yataqallab. Ya, disebut hati karena apa? Dia selalu membolak-balik. Jelas ya? Ya. Jadi setannya kalau pengaruh dari dalamnya, dari dalam fuadnya itu positif, maka hatinya ikut positif. Tapi kalau dalam pengaruh dalamnya itu masih kurang kuat, ya setannya sing kuat di situ. Mulane hatinya terkadang ngepek, terkadang elek gitu ya. Ono wong terkadang apian, terkadang elekan. Nah, itu berarti masih di wilayah dalam. Nek kepengen ngapik terus, berarti fuadnya harus kuat. Ya, fuadnya kepengen lurus terus, harus sirnya harus hidup. Jadi nek wong kepengen hati ngapik terus, harus dikuatkan, ya, diaktifasi oleh fuad. Harus itu. Nah, fuadnya bisa kuat terus karena diaktifasi oleh sir. Sirnya kuat terus karena diaktifasi oleh tadi yang paling dalam wilayah ketuhanan, yaitu apa? Lubbun. Nah, mulanya supaya kuat terus, lub ini tadi selalu didikiri terus, ya. Dikir itu semuanya bagus, Asmaul Husna bisa didikirkan, tetapi yang paling memiliki kekuatan yang sangat dalam, sangat kuat, akarnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi begitu illallah itu langsung kita tembakkan, kita arahkan ke dada sebelah kiri jantung, 3 jari dari, nah itu tempatnya di situ, ya. Jelas ya? Mulane anggar wong cekelan la ilaha illallah terus uripe ning donya tentrem ayem. Engko nek mati tetep la ilaha illallah tetep jalan terus kuwi. Ya. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh apa? Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan apa terusnya? Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi Allah itu di situ sudah memberikan sebuah percontohan. Daraballahu masalan. Kalimat thayyibah itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun. Akarnya itu menembus ke 7 lapis bumi. Kuat banget akarnya. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabang itu menjulang sampai ke langit. Begitu perumpamaannya kalimat la ilaha illallah. Surat apa itu, Mat? Ya, coba dibuka. Coba dibuka. 20? 25. Alam taro kaifa daraballahu masalan. Ya, alam taro. Tidakkah engkau melihat kaifa daraballahu masalan? Bagaimana Allah itu membuat sebuah perumpamaan. Apa itu? Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya itu kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang sampai ke langit, ya. Jadi termasuk kalimat yang baik, kalimat thayyibat itu apa? Tauhid. Ya, segala ucapan yang menyuruh kepada kebajikan, mencegah kemungkaran serta perbuatan yang baik. Ya, jadi kalimat tauhid. Ya, kalimat yang baik itu ya semuanya. Zikrullah semuanya kalimat baik, zikir-zikir itu. Tapi yang menjadi kalimat terbaik dari kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, ya. Jadi di situ tu'ti ukulaha kullahinin, ya. Jadi iya pohon itu memberikan makanan, ukulaha kullahinin, buahnya. Ya, jadi memberikan, ya. Jadi pohon itu memberikan buah-buahnya itu. Jadi buah itu selalu muncul setiap saat, menghasilkan buah setiap saat. Kullahinin bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhan penciptanya. Wa yadribullahul amsal linnas, dan Allah itu membuat perumpamaan ini untuk manusia la'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka dapat mengambil apa? Pelajaran ataupun mengingat. Jadi Allah itu sudah memberikan sebuah percontohan ataupun perumpamaan, ya, yang dikatakan tadi. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Sebab itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Jadi saking kuatnya itu akarnya itu menembus 7 lapis bumi. Ya. Far'uha, cabangnya menjulang sampai 7 lapis langit. Saking kuatnya.
tu'ti ukulaha kullahina. Jadi pohon itu menghasilkan buahnya itu setiap waktu, setiap saat berbuah melulu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu bagi manusia agar mereka selalu ingat. Ya. Jadi nggak sembarangan. Dzikir la ilaha illallah itu ning dunya ya entuk kuat, engko nek mati tetep jalan iku. Mulane nek wong uripe iku cekelan la ilaha illallah dicekeli terus, wis pokoke nek mati bakal kepenak, ya. Ada gondelannya, ana sing digondelin. Ya. Makanya selalu zikir la ilaha illallah. Jadi dalam kehidupan dunia itu manusia itu selalu mengalami proses, ya, untuk menyambut akhir hidupnya itu dengan membawa keyakinan yang bulat tentang Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan manusia itu kembali, hanya kepada Allah manusia itu kembali. Jadi untuk kembali kepada Allah dengan keyakinan yang benar dan menyelamatkan setiap manusia, ya. Jadi keyakinan yang benar. Jadi setiap manusia itu nanti dituntut untuk apa? Memanfaatkan, menggunakan akal pikirannya berdasarkan arahan dan petunjuk kolbu, ya. Pikirannya dinggo tapi berdasarkan petunjuk dari kolbu, hati tadi, ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi Rasulullah itu bersabda apa? Hatinya orang mukmin itu seperti rumah bagi Allah. Jadi rumahnya Allah ya di situ. Ya, seperti rumah, ya adalah rumah, ya, bagi Allah. Makanya Allah selalu tadi menyuarakan, ya, ruhaniyah tadi. Maka hati yang selalu bening itu selalu menyuarakan apa? Kebenaran. Berbeda dengan otak. Otak itu seringkali dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, sehingga menjadi liar. Bahkan otak itu seringkali orang gunakan untuk memanipulasi sesuatu, ya, dengan kehendak ataupun tujuan. Sementara hati itu memiliki suara yang halus, jujur, selalu condong kepada kebenaran. Ya. Jadi dalam Al-Quran, ya, coba dibuka surah Al-Isra. Rabbukum a'lam bima fi nufusikum. Tuhan pencipta kalian itu lebih mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati, jiwa kalian. In takunu sholihin, jika kalian menjadi orang yang soleh, yang baik, fa innahu, ya, maka sesungguhnya dia Allah kana lil awwabina ghafura. Dia Allah terhadap orang-orang yang bertobat atau yang kembali, yang taat padanya, Maha Pengampun. Ya. Jadi Tuhanmu itu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Jadi di situ Rasulullah juga dalam hadis Bukhari, Muslim, Rasulullah bersabda, sungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, amalnya. Adapun segumpal darah itu jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Apa itu? Yaitu hati. Itu hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali itu juga menegaskan hati itu raja yang mengatur dan mengarahkan semua anggota badan. Akal, pikiran, nafas, mata, telinga, tubuh, ya, itu rajanya itu hati. Jadi itu menggambarkan bahwa hati itu sebagai apa? Kendali daripada perilaku. Baik dan buruknya perilaku itu ditentukan oleh hati. Ya, jadi wong nek atine rusak wis kelakuannya rusak kabeh. Ya. Jadi Imam Ghazali itu sangat populer di kalangan umat Islam. Ya. Di luar Islam juga kenal. Imam Ghazali itu siapa? Zuhud, sederhana, ya. Jadi karakter Imam Ghazali seperti itu akhirnya apa? Membuat terhormat di kalangan pemikir-pemikir Islam karena memang dia sudah sudah melakukan pendidikan tentang dirinya sendiri, menuliskan tentang hati dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang dipakai para ulama, para fuqaha, ya, para sufi, ya. Jadi menurut Imam Ghazali itu manusia itu dalam penciptanya itu memiliki 4 macam sifat. Sabaiyah, ya, kebuasan, bahimiyah itu kebinatangan, syaitoniyah itu kesetanan, robbaniyah itu ketuhanan. Itu dalam versinya Imam Ghazali. Ya, seperti yang sudah dijelaskan apa tadi, ada 4 tingkatan. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Ya, dileleng Sulawesi. Oke.